Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah sistem perekonomian terkait dengan sejarah transportasi. Nah, di dalam sejarah memang unsur transportasi ini sangat penting. Karena produk-produk yang dihasilkan oleh suatu masyarakat harus disebarluaskan ke berbagai tempat, ya, sehingga memang memerlukan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, maka orang membutuhkan transportasi. Nah, pada zaman dulu transportasi kalau misalnya darat, maka kebanyakan dilakukan dengan berjalan darat, ya. Jadi mereka berjalan darat membawa produk-produk pertanian dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kemudian ketika terdapat sungai sebagai sarana transportasi, maka orang kemudian menggunakan sungai itu, terutama bisa dengan getek, ya, atau dengan rakit. Orang kemudian bisa menyelusuri sungai dan kemudian bisa juga menggunakan perahu. Nah, kemudian di situ ada perdagangan di kawasan sungai. Jadi sungai menjadi kawasan transportasi dan juga kawasan perdagangan. Nah, pada masa modern kemudian jalan darat kemudian dibangun, ya, terutama pada zaman pemerintah kolonial Belanda. Jadi sarana transportasi yang paling terkenal adalah dibangunnya jalan pos, ya, atau jalan dari Anyer sampai Panarukan. Jadi karena jalan-jalan di Jawa, Pulau Jawa, itu sebagian besar memang jalan-jalan darat dan merupakan jalan-jalan setapak. Artinya jalan setapak itu hanya dipakai untuk berjalan kaki satu-satu, jadi seperti orang sedang berbaris, ya, sehingga jalannya perlu diperluas, ya, atau diperlebarkan, ya, jalannya itu. Sehingga dengan pelebaran jalan, maka jalan itu bisa digunakan dengan alat transportasi selain tandu, juga selain kuda. Nah, sehingga orang kemudian bisa menggunakan kereta kuda, ya, atau juga menggunakan, ya, kereta atau katakanlah gerobak sapi misalnya, yang tentu saja mungkin pada zaman dulu juga ada transportasi gerobak sapi, ya, terutama pada jalan-jalan darat. Nah, setelah jalan kereta api dibuat, maka alat transportasinya adalah kereta api. Dan kemudian juga ada mobil, ya, meskipun juga ada sepeda, ya, sepeda sebagai alat transportasi yang paling murah, ya. Nah, jadi perkembangan transportasi itu memang diawali oleh kegiatan jalan kaki, kemudian naik kuda, naik tandu, naik kereta kuda, bisa juga menggunakan gerobak sapi. Nah, setelah itu muncul kereta api, muncul mobil, gitu ya. Nah, jadi dengan perkembangan itu, maka transportasi itu bisa dilihat sesuai dengan masanya. Jadi kendaraan-kendaraan hadir, ya. Jadi kereta api dianggap sebagai alat transportasi yang modern karena dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada
orang menggunakan kereta kuda. Nah, akhirnya memang kita bisa melihat sekarang ya. Jadi alat transportasi semakin lama semakin berkembang, ada mobil, kemudian jenis-jenis mobil, angkutan-angkutan ya seperti angkutan barang, ya truk, ya kemudian juga ada kalau menggunakan perdagangan laut bisa menggunakan perahu-perahu atau kapal-kapal, kemudian disusul dengan pesawat terbang sehingga ada transportasi udara. Jadi udara, laut, darat, udara, dan laut itu akan terhubungkan dengan alat transportasinya masing-masing. Dan semuanya pasti berkaitan dengan aspek perekonomian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.